Cek. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH yang selalu kalian tungguin di episode ke 107 ya guys ya. Nah oke, seperti biasa kita review dulu spoiler episode sebelumnya, di mana Shoyan telah dipastikan mendapatkan dukungan dari Feng Zhongze alias Feng Xian yang membuat sohibnya Abah Yolo ini harus bersitegang dengan pavilion petir angin. Nah untuk menjaga nama baik Feng Xian, Shoyan pun memutuskan untuk menerima tantangan Le Zhongze untuk melawan jenius pavilionnya Feng Jing'er. Shoyan tahu jika Feng Jing'er adalah ahli muda terkuat dari 4 pavilion besar. Namun yang membuat Shoyan amat terkejut adalah fakta bahwa nona muda pavilion petir angin tersebut merupakan anggota suku Phoenix Iblis Surga yang sekarang tulangnya sudah menjadi sayap Mang Oyen, di mana suku Phoenix Iblis Surga dikabarkan tidak akan melepaskan orang luar manapun yang mengambil manfaat dari suku mereka. Waduh, gimana tuh cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Wajah Feng Zhongze berubah saat Feng Jing'er mengaktifkan garis darah Phoenix Iblis Surganya dan menatap Le Zhongze dengan senyuman, memahami alasan kenapa pavilion petir angin itu sampai turun tangan sendiri untuk menyembunyikan aura asli Feng Jing'er. Le Zhongze menyeringai melihat Feng Jing'er mengaktifkan garis darah aslinya, seperti menyimpan kebanggaan karena pavilion petir angin bisa mendapatkan anggota suku binatang iblis kuno sebagai murid, namun juga merasa tidak nyaman karena Shoyan memiliki kemampuan untuk memaksa Feng Jing'er mengeluarkan kekuatan aslinya. Setelah mengetahui identitas asli Feng Jing'er, Feng Xian auto was-was, namun dia memaksa untuk menahan diri untuk tidak ikut campur, karena jika dia ikut campur tidak hanya akan menyinggung pavilion petir angin, namun dia juga akan menyinggung suku Phoenix Iblis Surga. Feng Zhongze melirik Le Zhongze yang sedari tadi telah mengungkapkan senyuman kemenangan dan meminta pavilion petir angin untuk tidak bersikap sombong lebih dulu karena mereka tidak tahu siapa yang akan menang sampai pertarungan benar-benar berakhir. Le Zhongze mengangkat alisnya dengan senyuman dingin saat melihat keyakinan Feng Xian atas kemenangan Shoyan, karena sejatinya Feng Jing'er adalah ahli muda yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh sesepuh pavilion petir angin. Namun tanpa mempedulikan sama sekali konfrontasi Le Zhongze, Feng Xian masih memilih untuk tenang dan mempercayai bahwa murid yang dipilih oleh sahabat tuanya itu memang pasti bukanlah pemuda biasa. Sementara itu Shoyan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya, sama sekali tidak siap dengan fakta bahwa Feng Jing'er adalah suku Phoenix Iblis Surga. Bahkan sayap Phoenix yang membentang di punggung gadis itu sama persis dengan sayap tulangnya apabila daging dan bulu warna-warni dihilangkan. Tidak hanya itu, Shoyan juga merasakan mampu esensi darah hijau merah milik mayat Phoenix Iblis Surga yang telah dia sempurnakan segera berfluktuasi dengan intens, sehingga Shoyan harus berusaha keras untuk menekan fluktuasi darah itu dengan kekuatan spiritualnya. Rasa bahaya yang kental muncul di hati Shoyan setelah menekan fluktuasi darah hijau merah sebelum buru-buru menggunakan gerakan 3000 petir untuk berkedip menghilang dari tempatnya berada. Dan benar saja, bahaya yang baru saja Shoyan rasakan berasal dari cahaya hitam pekat yang dilepaskan oleh Feng Jing'er, di mana setelah cahaya itu menabrak arena, langsung memunculkan lubang sedalam 100 kaki, serta benang api dengan warna serupa yang membagongkan dapat Shoyan rasakan memiliki kekuatan setara dengan api surgawi. Feng Jing'er tertawa dingin melihat keterkejutan Shoyan sebelum mengangkat jari halusnya dan sekali lagi melepaskan cahaya hitam menyerupai ular raksasa ke arah Shoyan. Shoyan mampu merasakan jika cahaya hitam yang disebut sebagai ikon suci Phoenix Iblis Surga ini adalah benda berbahaya yang bahkan dengan tingkat kekuatan Shoyan saat ini masih mampu membuatnya terluka parah. Raut ejekan di wajah Feng Jing'er semakin kental saat melihat Shoyan hanya bisa menghindar dari serangannya. Sementara itu di sisi lain Shoyan juga sadar jika sebenarnya menghindar seperti ini bukanlah solusi terbaik, karena meskipun keterampilan macam ini pasti menghabiskan banyak doki yang hanya bisa digunakan secara terbatas, hal itu masih tidak menutup kemungkinan Feng Jing'er dapat menggunakannya lebih dari 1 kali dalam pertarungan ini. Oleh karena itulah Shoyan berpikir untuk segera menumpas
menumpas ikon suci Feng Jing'er, di mana untuk mengatasinya, Xiaoyan harus menggunakan keterampilannya yang lebih kuat daripada si ikon suci itu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata pekat hitam Xiaoyan saat menekan segel api tulang dingin di dahinya, memunculkan 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak tangannya yang auto membuat hampir seluruh manusia di stadion, termasuk para 3 dozun, berdiri dari kursi mereka. Tidak menyangka sama sekali jika si bocil FF1 ini ternyata memiliki 3 benda paling destruktif di dunia. Sementara itu, mata Feng Zunze menampakkan keharuan melihat bagaimana Yo Chen telah mengajarkan Xiaoyan mantra api, di mana hal itu memang benar-benar menunjukkan betapa kawan lamanya itu mempercayai pemuda ini. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul sebelum menekan ketiga api surgawi bersama-sama dan menyatukannya menjadi teratai api amarah Buddha. Sambil terus menghindari gempuran cahaya hitam Feng Jing'er, Xiaoyan terus memacu tubuhnya untuk berkedip berkali-kali sambil mengamati kelompok api 3 warna yang perlahan-lahan mulai menyatu di tangannya. Ekspresi para dozun di kursi VIP berubah drastis saat menyaksikan kelahiran teratai api amarah Buddha bertinyi-tinyi. Bagaimana bisa bocah Antabrata ini melepaskan teknik Do yang begitu kuat? Baru setelah teratai api 3 warna benar-benar terbentuk, Xiaoyan tertawa keras sambil melempar teratai indah itu ke arah Feng Jing'er hingga membuat langit dimanapun teratai api melintas berfluktuasi secara intens. Riak spasial samar-samar meledak di langit ketika dilewati oleh teratai api, di mana fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang karena kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak semua ahli dozong bisa menciptakannya. Ekspresi Feng Jing'er yang sedingin es berubah untuk pertama kalinya ketika melihat teratai api Xiaoyan. Berpikir jika sepertinya dia memang telah meremehkan pemuda itu karena berpikir semua keviralan Xiaoyan semata-mata disebabkan karena tubuh spiritual yang membantunya. Namun setelah munculnya teratai api 3 warna yang syarat dengan aura permusuhan ini, Feng Jing'er harus menelan ludahnya sendiri dan mengakui jika Xiaoyan bukanlah lawan yang mudah. Feng Jing'er melambaikan tangannya dan membuat cahaya gelap yang menyapu udara segera memasuki Phoenix hitam ilusi di belakang punggungnya sebelum membentuk banyak segel yang mempesona dengan tangannya. Ketika itulah cahaya hitam pekat melonjak dan melilit tubuh Feng Jing'er sebelum membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki dengan api hitam yang berulang kali melengkung dan bangkit dari dalam Phoenix besar sebagai wujud aktivasi teknik lonceng Phoenix Iblis. Mata 4 dozen di kursi VIP membeku saat mereka menatap lonceng Phoenix penuh penghormatan karena dari apa yang mereka tahu dengan teknik lonceng Phoenix Iblis ini merupakan teknik Do kuno yang diciptakan oleh leluhur Phoenix Iblis surga dan hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan asli dari suku Phoenix Iblis. Oleh karena itulah teknik ini disebut sebagai ikon suci dan kemungkinan besar dengan menggunakan teknik ini seorang dozong bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan 2 elit dozun tingkat awal. Meskipun begitu, sebuah kemustahilan teknik berharga ini semacam ini bisa dipelajari secara bebas karena suku Phoenix Iblis bahkan tidak akan membiarkan orang luar menyentuh mayat dan tulang belulang bangsa mereka. Lebih dari itu, Phoenix Iblis adalah suku kuno di dunia binatang iblis yang bisa disejajarkan dengan posisi menara pil atau aula jiwa pada dunia manusia. Karena itulah tidak ada yang berani menyinggung kekuatan semacam ini. Balik lagi ke baku hantam, lonceng Phoenix Iblis Feng Jing'er memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Tapi di sisi lain, teratai indah Xiaoyan jelas tidak bisa dipungkiri membawa aura permusuhan yang lebih kental sehingga 4 dozun pun tidak bisa menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ketika itulah lonceng hitam pekat dan teratai 3 warna menembus udara sebelum bertabrakan di depan tatapan semua orang. Gelombang sonik sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng hitam menyebabkan awan gelap mulai menutupi cakrawala. Di sisi lain, teratai api amarah Buddha Xiaoyan memang bisa dianggap memiliki ukuran jauh lebih kecil daripada lonceng Phoenix Iblis. Namun ketika teratai mungil itu meledak, gelombang api 3 warna melonjak seperti tsunami setinggi 100 kaki dan auto mengubah seluruh langit menjadi dunia api.
Suhu naik dengan cepat dan gelombang api yang datang dari segala arah membuat awan gelap di atas gunung menguap begitu saja. Semua orang hanya bisa tercengang, tidak terkecuali 4 Dozun yang tidak pernah mengharapkan Shoyan untuk melepaskan teknik Do semenakutkan ini. Yang lebih membagongkan lagi, teknik ini dirapal oleh seorang kerucil yang baru memasuki ranah Dozo. Kemudian apa jadinya kalau Shoyan menggunakan teknik tersebut ketika telah menjadi legendaris Dozun? Fetian selaku orang yang memulai pemusuhan dengan Shoyan tanpa sadar menghirup udara dalam darah, menyadari jika pemuda ini memang sangat berbahaya dan bahkan dengan kekuatan bintang 8 Dozongnya, dia masih tidak bisa yakin 100% dapat lolos dari teratai api Shoyan dalam keadaan sehat walafiat. Lei Junze masih tampak tenang ketika melihat lonceng Phoenix Iblis tidak mengalami banyak perubahan setelah digempur teratai api. Namun tepat ketika Lei Junze menghela napas lega, sebuah suara retakan lembut menembus langit yang sunyi dan pemimpin pavilion petir angin itu tidak bisa menahan keterkejutan melihat garis retakan kecil mulai menyebar pada permukaan lonceng. Di sini keempat Dozun benar-benar mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak terkecuali Feng Xian yang sama sekali tidak mengharapkan kemenangan Shoyan atas Feng Jing'er. Namun sekali lagi dia harus mengakui penglihatan Yao Chen sampai bisa tiba-tiba mungut bocah OP kayak gini entah dari mana. Tidak hanya para Dozun, murid-muridnya yang ada di tepi arena pun menunjukkan ekspresi pucat, terutama Wang Shen yang kok bisa-bisanya beberapa waktu lalu sempat ngajakin Shoyan baku hantam. Kalau saja pemuda itu mengeluarkan teknik yang sama ketika bertarung dengannya. Udahlah, auto pindah alam lewat jalur putusan MK itu si Wang Shen. Seluruh stadion tenggelam dalam keheningan melihat lonceng Phoenix retak, menunggu siapakah pemenang dari pertempuran ini yang akan segera ditentukan. Saat ini juga Shoyan sendiri menggantung dengan wajah pucat setelah mengeluarkan teratai api 3 warna dan segera melemparkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya untuk memulihkan diri. Sementara Shoyan nyantai, garis retakan di lonceng hitam Feng Jing'er menyebar dengan cepat menutupi setiap sudut lonceng raksasa tersebut sebelum akhirnya mengeluarkan suara ledakan dahsyat ketika lonceng Phoenix Iblis hancur dan fragmen gelap ditembakkan ke segala arah seiring dengan asap gelap yang meluas menutupi langit gunung petir. Di tengah-tengah asap gelap itulah Shoyan melihat sosok warna-warni Feng Jing'er melarikan diri dari ledakan, di mana momen itu segera dimanfaatkan oleh Shoyan untuk berkedip ke belakang sang nona muda pavilion petir angin sebelum melepaskan sebuah tinju api ke tubuh Feng Jing'er hingga membuat sosok cantik itu menghantam tanah dengan kejam. Semua orang hanya bisa tertegun melihat kekalahan Feng Jing'er yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai jenius paling muda, paling kuat di seluruh wilayah barat dataran tengah, kini dilemparkan dengan begitu kejam oleh pemuda antah berantah yang entah datang dari mana. Namun ketika orang-orang mulai bersorak karena berpikir Shoyan telah memenangkan pertandingan, orang yang disoraki malah dengan cepat turun dari langit menginjak kepala Feng Jing'er dengan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Para hadirin dan hadirat tentu saja bingung saat menyaksikan pemandangan ini karena ternyata pertarungan belum selesai di mana Feng Jing'er telah mengelabui Shoyan dengan tubuh ilusi petir. Tapi bahkan setelah mengetahui Feng Jing'er menggunakan tubuh ilusi, wajah Shoyan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun dan justru menyunggingkan senyuman kecil ketika tubuhnya berkedip dan muncul di udara sebelum tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Tepat ketika pukulan itu hendak menyerang udara kosong inilah sosok berwarna-warni Feng Jing'er muncul dengan cara yang aneh, melambaikan tangannya dan menghalau tinju Shoyan meskipun pada akhirnya tetap menerima kerugian atas pukulan tersebut. Shoyan menatap Feng Jing'er dengan senyuman dingin menanyakan apakah nona muda pavilion petir angin itu benar-benar berniat menipunya dengan tubuh ilusi petir tingkat pemula ini. Api di dalam hati Feng Jing'er naik dengan cepat karena hari ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Ketika kemarahan dan kekejaman melintas di mata cantik Feng Jing'er itulah sosok Shoyan berkedip sebelum muncul di hadapannya dengan tangan yang sudah tertuju lurus pada leher jenjangnya. Sebenarnya semua orang di stadion
stadion telah memahami siapakah yang keluar sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Namun nampaknya Feng Jing'er masih keras kepala dengan mengeluarkan api hitam di tubuhnya, sehingga Xiaoyan pun tidak menahan diri untuk melonjakkan api teratai hati hingga bertabrakan dengan api hitam sebelum menyusutnya dengan cepat di hadapan semua orang. Wajah Xiaoyan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Jing'er, meminta nona muda pavilion petir angin itu untuk tidak keras kepala lagi dan segera mengakui kekalahannya. Namun ekspresi dingin Xiaoyan itu tiba-tiba berubah saat merasakan darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung, menandakan bahwa darah Phoenix Iblis telah menembus kekuatan spiritualnya, sehingga Xiaoyan mau tidak mau harus segera menggunakan api surgawi untuk membungkus botol giok tempat darah Phoenix Iblis berada. Reaksi Xiaoyan memang sangat cepat sampai banyak orang termasuk para dozun tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Sayangnya gerakan sepersekian detik yang sudah sangat cepat itu masih tidak dapat mengelabui Feng Jing'er yang perlahan menunjukkan keterkejutan karena dengan jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno dari tubuh Xiaoyan. Tanpa banyak babi bu, Feng Jing'er meraung marah kepada Xiaoyan, meminta pemuda itu untuk menyerahkan esensi darah Phoenix Iblis kuno dan menghardik keberanian pemuda antah berantah itu untuk menyentuh harta sukunya. Kemarahan Feng Jing'er jelas memicu kebingungan semua orang, tidak terkecuali para dozun yang buru-buru berdiri dari kursi mereka. Le Zunze muncul di samping Feng Jing'er, sementara Feng Xian yang muncul di samping Feng Xian. Feng Xian muncul di samping Feng Xian gimana? Di samping Xiaoyan, memperingatkan Feng Jing'er untuk tidak bertindak semaunya karena kalah baku hantam. Meskipun gadis muda itu adalah anggota suku Phoenix Iblis, Feng Xian tidak mau Feng Jing'er berpikir bahwa Phoenix Iblis surga dapat menjelajahi dataran tengah tanpa rasa takut. Feng Jing'er menggigit bibirnya kesal mendengar peringatan Feng Xian, buru-buru menjelaskan bahwa dia merasakan esensi darah Phoenix Iblis kuno di tangan Xiaoyan, dan semua dozun di dataran tengah tentunya tahu jika Phoenix Iblis tidak akan membiarkan mayat suku mereka jatuh ke tangan orang luar. Ekspresi Feng Xian langsung berubah setelah mendengar penjelasan Feng Jing'er, sementara Le Zunze tersenyum senang berpikir jika mereka tetap bisa memberikan kerugian kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan langsung mode acting meminta Feng Jing'er untuk tidak menuduhnya, membuat nona muda pavilion petir angin itu semakin marah dan menggaungkan tantangan kepada Xiaoyan untuk mengizinkan dirinya memeriksa cincin penyimpanan pemuda itu. Drama Korea yang semakin memanas itu tentu saja membuat menjadi penonton menarik bagi semua orang, kecuali Feng Xian yang merasa benar-benar tersinggung melihat bagaimana Feng Jing'er yang masih bocil ini merasa bisa memeriksa cincin penyimpanan orang lain sesuka hati. Feng Xian mengingatkan sekali lagi bahwa meskipun pavilion bintang jatuh bukanlah esensi yang bisa dibandingkan dengan suku Phoenix Iblis, dia sama sekali tidak takut untuk bertemu dengan para tetuanya jika Feng Jing'er terus bersikap tidak masuk akal seperti ini. Feng Jing'er sama sekali lagi mendengus kesal melihat instruksi Feng Xian, karena dozun tingkat tinggi seperti bapak-bapak satu ini adalah seseorang yang dianggap sebagai ahli puncak bahkan di antara suku Phoenix Iblis surga. Karena itulah Feng Jing'er memilih untuk tidak keras kepala lagi, namun meminta izin untuk menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuatu peraturan sukunya. Kali ini Feng Xian tampak galau karena dia tidak bisa mengintervensi urusan internal suku Phoenix Iblis, dan apabila Xiaoyan benar-benar memiliki esensi darah kuno, maka dengan kemampuannya pun tentu belum bisa Feng Xian mampu menyelamatkan murid teman lamanya ini. Namun saat Feng Xian ketar-ketir itulah Xiaoyan justru tersenyum dan menyetujui permintaan Feng Jing'er, membuat Feng Xian buru-buru menoleh dan menunjukkan raut kekhawatiran. Namun Xiaoyan buru-buru mengeluarkan gestur menenangkan sebelum kemudian berkata dengan lembut kepada Feng Jing'er untuk meminta maaf kepadanya apabila tidak bisa menemukan darah esensi kuno yang dia maksudkan. Mata Feng Jing'er sedingin es saat mendengus dingin dan meneteskan darah hijau merah di jarinya, kemudian berhenti di atas kepala Xiaoyan dan menyelimuti tubuhnya dengan kilau merah.
Kilau merah itu perlahan menyebar ke seluruh tubuh Shoyan, bahkan memindai cincin penyimpanannya beberapa kali, namun tidak menghasilkan reaksi apapun hingga menyebabkan wajah Feng Jing'er menjadi lebih jelek. Shoyan masih mempertahankan ekspresi datarnya saat bertanya apakah Feng Jing'er menemukan apa yang dia cari. Feng Jing'er mengatupkan giginya kesal, memaksa pemuda itu mengeluarkan darah esensi kuno yang dia sembunyikan dengan tatapan tajam, seolah sangat ingin menerkam Kang Pak Boy saat itu juga. Melihat Feng Jing'er masih bersikap keras kepala ketika tidak menemukan apapun, membuat Feng Xian habis kesabaran dan mengingatkan jika gadis itu terus bersikap semaunya, maka Feng Xian pun tidak akan memberikan wajah kepada suku Phoenix Iblis Surga. Wajah cantik Feng Jing'er berubah takut ketika mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Bahkan Lei Zunze pun melangkah maju untuk mendamaikan suasana, meminta Feng Jing'er untuk tenang dan mengakui kekalahannya. Feng Jing'er sangat marah di dalam hatinya, namun dia juga tidak bisa melakukan apa-apa dan dengan penuh keterpaksaan meminta maaf kepada Shoyan seperti yang dia janjikan. Feng Zunze menghela napas lega setelah melihat masalah ini hari ini telah berakhir dengan lancar, memastikan sekali lagi bahwa dengan berakhirnya baku hantam antara Feng Jing'er dengan Shoyan, maka dendam antara Shoyan dan Wine Lightning Pavilion juga akan dihapuskan. Lei Zunze hanya bisa menelan kemarahan dalam hatinya membenarkan pernyataan Feng Xian sebelum mengingatkan Shoyan untuk tidak membocorkan gerakan 3000 petir kalau tidak ingin dihabisi secara pribadi olehnya. Shoyan tersenyum dan mengangguk yakin mendengar peringatan Lei Zunze, berjanji jika dia hanya akan menggunakan gerakan 3000 petir oleh dirinya sendiri. Baru setelahnya Feng Xian mengemukakan bahwa sepertinya pertemuan besar tidak bisa dilanjutkan. Berhubung sebenarnya tidak ada generasi muda di 4 pavilion yang bisa menandingi Feng Jing'er, Feng Xian tidak keberatan menyerahkan kemenangan kompetisi hari ini ke pavilion petir angin lagi sebelum akhirnya pamit undur diri sembari membawa Mu Jingluan dan Shoyan keluar dari Gunung Petir. Sepeninggalan Feng Xian, Lei Zunze memanggil Feng Jing'er untuk menemuinya dan menanyakan tentang keyakinan gadis itu atas darah esensi yang dibawa oleh Shoyan. Apabila gadis itu benar-benar yakin, Lei Zunze menyarankan Feng Jing'er untuk melapor kepada sukunya dan membiarkan suku Phoenix Iblis Surga untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu di atas elang Indosiar yang terbang di langit pegunungan petir, tampaklah seorang bapak-bapak emas-emas dan loli gemas sedang duduk diam di atasnya, di mana si bapak-bapak alias Feng Xian dan si loli gemes alias Mu Jingluan tampak diam melihat Shoyan terus berkonsentrasi untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian botol giok yang diselimuti oleh api surgawi keluar dari tubuh Shoyan, membuat Feng Xian terkejut melihat Shoyan benar-benar memiliki darah esensi Phoenix Iblis kuno dan mengambil resiko besar dengan menyembunyikan darah itu di dalam api surgawinya. Namun yang membuat duo guru murid itu menjadi bingung adalah posisi Shoyan yang masih diam tidak bergerak sama sekali dan justru menunjukkan ekspresi kesakitan dengan wajah merah padam. Ketika itulah Feng Xian melonjak dari posisi duduknya, menyadari jika saat ini ada esensi darah Phoenix Iblis kuno yang tertinggal di dalam tubuh Shoyan, di mana darah esensi Phoenix kuno ini hanya dapat dimunikan oleh garis keturunannya. Dan apabila Shoyan tidak bisa mengeluarkan esensi darah itu dari tubuhnya, maka kemungkinan besar tubuh pemuda itu akan meledak dalam kehancuran. Waduh, gimana nih guys, ternyata esensi darah kuno yang disembunyiin Mang Oyen malah ketinggalan nih. Dan dari apa yang Feng Xian tahu, darah itu tidak akan bisa dimunikan oleh orang luar suku Phoenix Iblis. Wah yolo, apa yang terjadi pada Mang Oyen setelahnya? Apa yang akan dilakukan Feng Xian mengetahui murid Aba ini berada dalam bahaya? Apakah darah esensi itu bisa dikeluarkan atau justru Mang Oyen mampu menyempurnakannya? Nantikan kelanjutannya hanya di mana? Ayo, di mana? Ayo.